Sejarah memegang kunci dalam memahami sebuah tradisi. Begitu juga dengan Rijsttafel, sebuah perayaan kuliner yang lahir di zaman penjajahan Belanda, yang memancarkan keberagaman budaya Indonesia yang kaya. Meskipun asal-usulnya dikelilingi oleh misteri, jejaknya dapat ditelusuri hingga akhir abad ke-19. Menurut beberapa pendapat, konsep Rijsttafel mungkin terinspirasi oleh nasi Padang, dengan hidangan-hidangan kecil Indonesia mengelilingi nasi putih. Ada cerita yang beredar bahwa para pelayan Indonesia saat melayani penjajah Belanda memasak hanya hidangan-hidangan yang mereka ketahui, sehingga menciptakan variasi hidangan yang kaya yang kita kenal sekarang dengan nama Rijsttafel. Teori ini juga dibenarkan oleh seorang pengelola restoran Indonesia di Amsterdam, yaitu Sri Kurniati, yang menyatakan perbedaan preferensi antara orang Belanda dan Indonesia dalam makanan. Hal ini menjadi latar belakang penting bagaimana Rijsttafel tidak hanya menjadi hidangan, tetapi juga menjadi simbol interaksi budaya. Setelah Perang Dunia Kedua, Amsterdam menjadi pusat pertumbuhan Rijsttafel dengan kedatangan ribuan imigran Indonesia. Mereka membawa tidak hanya kekayaan rasa, tetapi juga warisan budaya yang menjadi ciri khas hidangan tersebut. Setelah Perang Dunia II, gelombang migrasi membawa banyak masyarakat Indonesia ke Belanda, terutama wanita yang menetap di kota Amsterdam. Mereka membawa serta tradisi kuliner dari kampung halaman mereka, termasuk sajian nasi dengan berbagai lauk seperti ayam goreng, sayur, dan sambal. Konsep makanan ini, meski sudah lama ada, menjadi sangat dikenal di masa Hindia Belanda. Rijsttafel telah eksis selama 2 abad, menjadi bagian dari warisan turun-temurun yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Masyarakat Hindia Belanda yang kembali ke Belanda merindukan tradisi ini, sementara migrasi yang terus berlanjut membawa tradisi Rijsttafel kembali hidup di tanah Belanda. Meskipun mendapat kritik dan kontroversi, Rijsttafel tetap menjadi simbol interaksi budaya yang kompleks antara Indonesia dan Belanda. Bagi sebagian, ia mungkin adalah produk kolonial, tetapi bagi yang lain, ia adalah bagian dari warisan budaya yang dibawa oleh masyarakat Indonesia ke Belanda. Hidangan di Rijsttafel sudah diubah agar sesuai dengan lidah orang Belanda, jadi tidak pedas tetapi masih menggunakan resep Indonesia. Namun, orang Belanda masih menganggap Rijsttafel sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Studi wisata kuliner mengungkapkan perjalanan panjang Rijsttafel dari masa kolonial di Hindia Belanda hingga menjadi menu favorit bagi wisatawan Eropa. Namun di Indonesia, keberadaan Rijsttafel semakin langka, hanya terbatas pada beberapa tempat wisata seperti Bali. Berbeda di Belanda, Rijsttafel menjadi mudah dijumpai. Restoran-restoran Indonesia yang tersebar di seluruh Belanda menyediakan hidangan ini, membawa kembali kenangan masa lalu bagi banyak orang. Aisyah Putri, seorang migran ke Belanda, awalnya terkejut dengan banyaknya restoran Indonesia di sana. Ia mengakui bahwa meskipun sebagai orang Indonesia, ia baru mengetahui Rijsttafel setelah tiba di Belanda. Namun bagi banyak teman internasional, Rijsttafel adalah identitas kuliner Indonesia. Restoran-restoran Rijsttafel di Belanda melayani berbagai kalangan. Banyak pelajar Indonesia datang untuk mengobati kerinduan akan masakan Indonesia. Sementara penduduk lokal juga menikmati kelezatan Rijsttafel. Namun dengan banyak restoran, timbul juga pertanyaan tentang otentisitas hidangan. Jeff Casberry, seorang keturunan diaspora Indonesia, menganggap bahwa autentisitas makanan bergantung pada pengetahuan dan apresiasi terhadap rasa dan tradisi. Baginya, siapapun bisa memasak masakan Indonesia asalkan mereka mau belajar dan menghargai bahan-bahan serta resepnya. Rijsttafel bukan hanya sekedar hidangan, tetapi juga sebuah simbol yang mencerminkan hubungan kuasa dan identitas dalam interaksi budaya antara Indonesia dan Belanda. Dalam hierarki sosial yang terbentuk, gaya penyajian makanan pada Rijsttafel memperlihatkan perbedaan tata cara makan antara orang Belanda dan masyarakat pribumi. Makanan yang disajikan bukan hanya sekedar pemuas lapar, tetapi juga menjadi lambang status sosial dan identitas. Sebuah ungkapan yang terdengar, "Kamu adalah apa yang kamu makan," menyoroti bagaimana makanan mencerminkan status sosial dan identitas seseorang. Peralatan makan yang digunakan dalam Rijsttafel tidak hanya merupakan alat untuk menyantap makanan, tetapi juga lambang kejayaan suatu kerajaan atau kekayaan seseorang. Material peralatan makan yang terbuat dari perak memberikan kesan elegan dan mewah, mencerminkan status sosial dan kekayaan. Di Forsten London seperti Yogyakarta dan Surakarta, makanan yang disajikan pada jamuan makan elit mencerminkan penyesuaian resep asli Barat dan Cina dengan selera dan lidah orang Jawa. Meskipun gaya hidup Barat diadopsi oleh para elit Jawa, mereka tetap mempertahankan identitas mereka sebagai orang Jawa.